Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ridho Fani Guru dari kelas 5 Keperawatan semester 1 dengan program studi S1 Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia dengan dosen pengampu Nes Fania Tampilang Escape Test. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang oksigenasi. Kita masuk di dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian oksigenasi. Oksigenasi adalah proses penambahan oksigen ke dalam sistem baik secara kimia maupun fisika, di mana oksigen sendiri merupakan gas tidak berwarna dan tidak berbau yang sangat dibutuhkan dalam proses metabolisme untuk mempertahankan hidup dan untuk aktivitas berbagai organ sel. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan oksigenasi. Sistem tubuh yang berperan dalam membantu dan pemenuhan kebutuhan oksigenasi adalah saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Saluran pernapasan bagian atas terdiri atas yang pertama, hidung. Proses oksigenasi diawali dengan masuknya udara melalui hidung. Yang kedua, esofagus. Yang ketiga, laring, merupakan saluran pernapasan setelah faring. 4. Epiglottis, merupakan katup tulang rawan yang bertugas menutupi laring saat proses penutup. Sedangkan saluran pernapasan bagian bawah terdiri atas yang pertama, trakea, merupakan kelanjutan dari laring sampai kira-kira ketinggian vertebrae thoracoides kelima. Yang kedua, bronchus, merupakan kelanjutan dari trakea yang bercabang menjadi bronchus kanan dan kiri. Yang ketiga, bronchiolus, merupakan saluran percabangan setelah bronchus. Yang keempat, alveoli, merupakan kantung udara tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Yang kelima, paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang berikut, yaitu proses oksigenasi. Proses oksigenasi terdapat yang pertama, ventilasi. Ventilasi merupakan proses keluar dan masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam alveoli atau dari alveoli ke atmosfer. Yang kedua, difusi gas. Difusi gas merupakan pertukaran antara oksigen dari alveoli dengan kapiler paru-paru karbon dioksida di kapiler dengan alveoli. Yang ketiga, transportasi gas. Transportasi gas merupakan proses pendistribusian oksigen kapiler ke jaringan tubuh dan karbon dioksida jaringan tubuh ke kapiler. Kita masuk di dalam pembahasan yang berikut, masalah kebutuhan oksigen. Masalah yang pertama, hipoksia. Hipoksia merupakan kondisi tidak tercukupnya pemenuhan kebutuhan oksigen dalam tubuh akibat defisiensi oksigen atau peningkatan penggunaan oksigen dalam tingkat sel, ditandai dengan warna kebiruan pada kulit. Pola pernapasan meliputi apnea, bronchopnea, hiperventilasi, pusmoul, hipoventilasi, dyspnea, ortopnea, synestokes, pernapasan paradoksial, dan diop. Yang kedua, obstruksi jalan napas. Obstruksi jalan napas merupakan kondisi pernapasan yang tidak normal akibat ketidakmampuan batuk secara efektif. Yang ketiga, pertukaran gas. Pertukaran gas merupakan kondisi penurunan gas baik oksigen maupun karbon dioksida antara alveoli, paru, dan sistem vaskular dapat disebabkan oleh sekresi yang kental atau imobilitas akibat penyakit sistem saraf, depresi, susunan saraf pusat, atau penyakit radang paru. Ya, kita masuk di dalam pembahasan yang berikut. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen. Oksigen dalam tubuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, lingkungan. Pada lingkungan yang panas, tubuh berespon dengan terjadinya vasodilatasi pembuluh darah perifer, sehingga darah banyak mengalir ke kulit. Hal tersebut mengakibatkan panas banyak di peralatan melalui kulit. Yang kedua, latihan. Latihan fisik atau peningkatan aktivitas dapat meningkatkan denyut jantung dan respirasi rate sehingga kebutuhan terhadap oksigen semakin tinggi. Yang ketiga, emosi.
Takut, cemas, dan marah akan mempercepat denyut jantung sehingga kebutuhan oksigen meningkat. Yang keempat, gaya. Hidup kebiasaan merokok akan mempengaruhi status oksigen seseorang, sebab merokok dapat memperburuk penyakit arteri koroner dan pembuluh darah arteri. Dan yang kelima, status kesehatan. Pada orang sehat, sistem kardiovaskuler dan sistem respirasi berfungsi dengan baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan oksigen tubuh secara adekuat. Sebaliknya, orang yang mempunyai penyakit jantung ataupun penyakit pernapasan dapat mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan oksigen tubuh. Ya, sekian dari materi yang saya bawakan di saat ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Semangat belajar.